sebelum menghadapi Senin, bisa kali kita makan enak yuk sambil healing tipis-tipis. Ada masakan Nusantara yang bikin kangen kampung halaman nih. Di sini bisa mengasah jiwa seni juga loh foodies. Bocah-bocah mah juga udah pasti senang karena ada taman bermain plus bisa berkeliling naik kuda. Ini bapak namanya apa nih si kudanya? Marlin Monroe. Oh, ini namanya Marlin. Foodies, lihat lucu banget ya, kita kalau ke sini selain kita mau makan-makan enak bisa ajak keluarga, bisa ajak anak-anak main-main kuda di sini ya Pak ya. Wah, seru banget. Lokasinya sih di Bekasi, tapi jangan kebayang panasnya dulu ya guys. Di sini tuh banyak banget pepohonan yang bikin suasana jadi adem. Nah foodies, buat yang hobi berkebun bisa juga loh berburu aneka tanaman hias. Bakal lebih istimewa lagi kalau bawa tanaman plus pot hias hasil kreasi sendiri. Nah mantep toh. Foodies, ternyata ini greenhouse-nya luas banget, selain banyak tanaman bagus. Terus di sini juga ternyata kita bisa melukis, kita bisa berkreasi pokoknya mah. Foodies, lihat dong kreasi aku dan Zena, lihat. Weh, kita udah lapar nggak? Belum, tadi katanya lapar, belum makan tapi. Kalau Kak Ulan udah lapar banget foodies, jadi ayo kita makan ya foodies. Aku udah gak sabar pengen makan. Sesuai nama tempatnya, makan bawah pohon, menu-menu makanan di sini tuh nggak boleh banget buat di skip dong ya. Nggak cuma makanannya aja yang kelihatan lazis, suasana di tempat makannya juga adem. Pas bingit nih buat ngicipin aneka kuliner rumahan biar berasa gitu ya kan di kampung halaman. Ulan ngomong-ngomong udah nggak sabar aja tuh cobain nasi tutuk oncom. Nasinya tuh ditumis langsung dengan oncom dan juga irisan daun bawang. Wow, dijamin itu ya bikin rasa gurihnya nempel foodies. Nasi oncomnya gurih. Jadi dia kan nasinya dicampur pakai oncom, jadi menambah kenikmatan si nasinya itu karena ada oncomnya jadi makin gurih, wangi. Karena dia pakai bawang goreng jadi lebih nikmat. Kalau kesini, wajib juga nih pesen sayur lodehnya ya. Sayur rumahan ini emang jadi menu andalan dimakan bawah pohon. Bukan sayur lodeh biasa foodies, tapi pakai tetelan juga. Gak heran kalau banyak pengunjung yang datang demi seporsi sayur lodeh tetelan di sini. Seger banget. Terus manisnya menurut aku pas ya, dia nggak terlalu manis, kentalnya juga pas, terus gurih, terus seperti lodeh-lodeh pada umumnya, tapi ini beda karena dia ditambah daging sayur lodehnya, jadi menurut aku jadi lebih spesial. Wah, santannya yang nyanten banget, kawin banget sih sama gurihnya si daging sapi. Apalagi tetelannya langsung pecah gitu begitu digigit. It's jujurly ini ya, enjoy. Foodies, masih ada menu khas Nusantara yang gak kalah lazis juga nih. Yes, mangut pari asap. Ini nih yang dari tadi menggoda banget nih, medok lekoh banget nih, lihat. Ini mangut, ini ada lagunya loh. Lama-lama dua-dua mangut-mangut, tanda-tanda. Yo, biduan kan harus nyanyi ya. Setiap apapun yang akan dilakukannya selain bismillah dengan nyanyi. Foodies, mana tahan sih kulineran sambil ditemenin merdunya suara Wulan. Bikin suapan mangut parinya mah makin gurih deh nih. Ini si mangutnya, smokinya tuh berasa banget, terus dia juga. Pokoknya aku suka sih sama si mangut ini. Aku jujur pertama kali aku nyobain mangut dan ini pertama kali yang tidak mengecewakan karena enak banget foodies. Mangutnya, smokinya dapet, terus juga dagingnya juga empuk. Pedasnya, terus kuahnya, gurihnya, asinnya enak banget foodies. Potongan pari asap itu nggak pelit loh foodies. Ini sih bisa jadi banget menu sharing buat sekeluarga. Foodies, menu-menu di tempat makan ini memang memadukan kuliner dari beberapa daerah. Dari tanah Jawa ketemu sama tanah Sunda. Wah, cocok aja gitu loh pas digabungin.
Menu ala kampung di sini tuh beneran bikin nostalgia loh sama suasana khas pedesaan. Cocok nih foodies buat segerin pikiran ya kan? Apalagi buat kamu nih warga Jakarta yang bosen sama gedung-gedung tinggi. Cus kesini! Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, hases yang gede-gede sama yang receh-receh aja nih foodies. Yes, ada tunjang sama iga raksasa yang diguyur sama kuah gulai kental. Woo! Ada juga martabak isi daging rendang 10 ribuan ala rumah makan Sampayang yang viral banget sekota Padang, Sumatera Barat. Ya langsung aja kita gas iga dinosaurusnya dulu. Oke, iganya ini udah direbus berjam-jam tuh foodies sampai empuk banget dan diguyur sama kuah gulai spesial yang double rempahnya. Kapulaga, lengkuas, jahe, apalagi santannya nih, semuanya 2 kali lebih banyak agar cita rasanya meresap banget sampai ke tulang-tulang. Menu receh best seller yang bisa ludes 1000 porsi dalam sehari. Martabak telur isi daging rendang 10.000 doang. Kebayangkan martabak telur ya kan ketemu sama daging rendang terus dipanggang pakai margarin, gurihnya, wanginya. Ya ampun, pantas aja pada rela antri-antri yes. Padahal nih sekali masak tuh udah porsi banyak banget loh foodies. Yang nungguin lebih banyak lagi ternyata. Jadi di sini tuh menggunakan daging rendang ya foodies ya. Daging itu dagingnya lembut banget. Rendangnya nggak yang terlalu rempah. Dinikmati pakai cuko yang ada pedes-pedes khas Minangnya sih makin jos foodies. Tambah rawit sama bawangnya, definisi menu receh tapi rasa nggak recehan banget lah ya. Serius foodies harus banget cobain, oke? Sumpah lembut banget. Daging iganya tuh foodies bener-bener empuk. Terus juga bumbu gulai ini tuh meresap banget sampai ke dalam dagingnya. Karena memang mungkin melalui proses marinasi yang lumayan agak lama. Cita rasa khas Minangnya itu melekat banget di iga ini foodies. Dagingnya empuk, tebel, dan juga banyak. Seporsi bisa dimakan berempat nih, sampai berlima juga masih bisa kali ya. Dan gak pakai mahal, mulai dari 80.000 aja tuh. Worth it dong buat iga segedaan selazis ini, ya kan? Mantep banget. Dipakai nasi, ya malah bikin rasanya jadi lebih mewah foodies. Rasa bumbu gulainya itu cenderung lebih ke pedas. Terus juga ini full of rempah banget sih foodies. Rempah karinya itu di sini bener-bener kaya banget. Lain iga dinosaurs, lain tunjang dinosaurusnya nih foodies. Bumbu gulainya itu lebih ringan tapi gurihnya tetap maksimal. Karena kikil, urat, lemak, sampai daging yang nempel tipis-tipis kumpul semua foodies. Belum sari-sari dari tulangnya auto keluar ya kan tuh. Gurih ini mah gak ada receh-recehnya. Coba kita preteli ya. Wah, lembut foodies. Lembut banget, gak ada perlawanan sama sekali. Coba tuh, aku bisa megang tulangnya nih foodies. Udah kayak barbel aja ya, saking gedenya. Sumpah ini juara banget sih. Gak kalah enak sama iga gulai tadi. Enak banget. Kapan lagi ya kan bisa makan tunjang segede ini langsung di Kota Padang. Pokoknya buat kalian yang mau datang nyobain semua menu masakannya yang mantep banget di sini, langsung aja scan barcode yang ada di layar ya, yang ada di layar. Dah, aku mau nikmati dulu.
Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Duriannya super pakai durian montong. Alpukatnya nggak kalah legit pakai alpukat mentega dari Kuningan yang super lembut. Meski jualannya gerobakan, es durian Pak Roni di Cirebon ini pakainya bahan-bahan berkualitas foodies. Pas banget nih buat nyegerin tenggorokan, terutama pas cuaca lagi panas-panasnya sepanjang bulan April ini. Waduh, seger banget nih ibu-ibu. Nih Bu, halo dulu dong. Halo. Aduh, nih Budi, jadi seger banget nih kayaknya nih. Enak banget nih, mantep nih. Panas-panas kayak gini di Cirebon makan es krim pakai durian gini ya? Iya, betul, mantap. Kayaknya ini langsung cobain aja Pudis nih, penasaran. Enak kan? Enak. Enak. Penasaran banget. Pade, pesen dong Pade. Dalam sehari, ratusan porsi es durian terjual foodies. Nggak cuma warlock Cirebon aja nih yang pada kepincut. Banyak loh wisatawan dari luar Cirebon pada jajan di sini. Apalagi pas weekend foodies. Wah, kudu sabar dikit lah ya buat ngedapetin seporsi es durian Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Foodies. Bikin ngiler ini mah Foodies. Luar biasa segernya Foodies. Ini asli durian montong. Gede banget kan Foodies. Dan juga tebel dagingnya Foodies, lihat. Manisnya juga benar-benar manis. Karena kalau montong beda ya dengan lokal. Dia memang kualitasnya super. Manisnya pas ditambah sensasi segar mantap dari es krim nangka dan juga kelapa muda yang manis-manis gurih. Beneran bikin tenggorokan dingin-dingin nyai gitu Foodies. Asli sih resep ala Pak Roni ini beneran sepaten itu guys di lidah. Gak heran ya Foodies pada demen nongkrong di sini. Andol. Lihat Foodies. Warna alpukatnya. Hijau banget kan? Terus juga tekstur alpukatnya lembut. Nggak keras dan juga bersih. Biasanya alpukat yang murah ataupun alpukat biasa itu dia banyak seratnya, tapi ini nggak ada seratnya sama sekali Foodies tuh. Udah jualan dari tahun 1990, es durian Pak Roni emang terkenal seantero Cirebon. Dari dulu nih udah pakai bahan baku premium Foodies, jadi pelanggannya pada puas banget kalau ngeduren di sini. Durian yang digantung di gerobak ini udah jadi ciri khasnya nih. Jadi buat yang pengen beli durian tanpa es krim bisa juga tuh Foodies. Kalau yang ini dia pakai durian lokal biasa Foodies. Dari tekstur warnanya aja udah beda ya Foodies ya. Terus juga di sini ditambah ada ketannya Foodies. Nih, ini ada ketan hijau. Biasanya ketan warnanya hitam atau putih. Ini beda Foodies. Ini ketan hijau. Varian es durian lokal dengan ketan hijau khas Cirebon kayak begini beneran sekali hapmah auto bikin kenyang. Ketan berwarna hijau ini menggunakan pewarna alami dari daun katuk ya Foodies, jadi terjamin aman. Dia hampir seperti tape. Tapi menurut aku ini lebih enak daripada tape ketan putih ataupun ketan yang merah Foodies. Karena ini bener-bener manisnya nggak terlalu manis. Terus juga dari fermentasinya dia nggak terlalu strong. Untuk varian lokal menggunakan durian dari Klaten, Jawa Tengah. Manisnya nggak kalah nih dengan durian montong tuh Foodies. Dagingnya cenderung lebih tipis tapi tetap berasa kok endolnya. Nah kalau Foodies butuh asupannya segar-segar ya udah cus jajan es durian aja Foodies. Harga es durian Pak Roni start dari 25 ribuan aja. Ditunggu sekarang, oke? Buat jajan enak Foodies. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Potongan dagingnya itu banyak banget nih. Nyamin.
Foodies, mumpung weekendnya belum habis, cus mampir ke spot nongkrongnya anak Jaksel yuk. Yes, Blok M. Ada makanan ala Timur Tengah yang lagi seliweran nih di sosmed guys. Namanya Bite yang menyajikan aneka camilan viral di Dubai. Makan jajanan viral di Blok M dibayarin makan receh. Wuh, gas gak sih? Eits, tapi wajib jawab pertanyaan dulu dong. Halo guys. Karena aku mau ajak kakak ini mendapatkan experience Timur Tengah aka Dubai. Jadi challenge adalah menjawab pertanyaan aku. Oke. Bisa? Bisa dong. Are you ready? Ready. Oke, Foodies, langsung aja pertanyaannya ya. Apa bahasa Arabnya? Terima kasih. Syukron. Luar biasa banget ini. Oke, terakhir ya, buat bareng-bareng ya. Apa bahasa Arabnya rumah? Dua, satu. Baik. Wow, dan kita sekarang mau makan di Bait. Ini dia nih menu ala Dubai yang bikin heboh sampai ke Korea, namanya Dubai Chewy Cookies. Menu ini memadukan cookies pistachio dengan roti pareta manis dan es krim vanila. Dingin, chewy, manis dari es krimnya juga pas. Jadi balance gitu, nggak yang overfit yang bikin enak tuh enggak. Baru nyobain es krimnya aja udah approve nih ya Foodies. Pas digabung sama cookies, sensasinya makin beragam. Lembut tapi crunchy gitu, pokoknya mah rame di lidah. Wah, ini super crunchy. Crunchy-nya pas. Terus dia tuh ada rasa cuy-cuy dari lapisan luarnya. Bikin aku pengen ngunyah terus. Gimana, kamu nyobain belum? Enak nggak? Enak banget, ini cookiesnya tuh kayak manisnya pas banget. Walaupun manis dia nggak ngiung. Dan nggak keras kan, empuk kan. Kalau es Cuy krimnya deh. gimana? Cobain belum? Enak ya? Kalau Foodies kayak coklat, wajib banget ini cobain winter cookies ini. Cookies coklat lembut disiram sama selai pistachio dan juga saus es krim. Cocok banget buat jadi pemanis menjelang Senin, ya kan? Abis yang manis-manis, sekarang kita cobain yang asin-asin. Ada Dubai Murtabak Smash Beef Burger. Wow! Udah bisa lihat ya ini ya. Ini bukan burger biasa. Isinya best banget. Let's try. Penyajiannya emang mirip-mirip burger, tapi nggak pakai roti burger ya Foodies. Martabak ala Timur Tengah ini menggunakan roti parata dengan isian daging giling. Potongan dagingnya itu banyak banget nih. Yummy. Dagingnya super empuk, nggak pelit, makin gurih. Soalnya tuh kejunya bener-bener melting dan banyak banget. Paduan saus bolognese dan juga mayones bikin rasanya juara. Makin mantep nih kalau ditambahin parutan keju yang tumpeh-tumpeh. Wah, lazis abis. Meski pakai bumbu rempah ala Timur Tengah, ini nggak lebay kok tapi Foodies. Masih masuk banget di lidah kita-kita. Nah, Foodies kapan lagi nih icip-icip jajanan viral? Rasa liburan ke Timur Tengah? Buruan makanya deh tuh, dimampirin ya. Jangan lupa update di sosmed juga, asik. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, yang ini bukan pastel, bukan juga cireng, tapi pempek pistel khas buatan Wongki Togolo alias orang Palembang asli. Nah, uniknya lagi, isiannya bukan telur loh Foodies, tapi tumisan pepaya muda. Biarpun jualan cuma gerobakan, tapi varian pempek yang dijual ini juga lengkap loh Foodies. Kalau kuah cukonya tuh apa aja sih ininya? Ada Untuk cuko, kita
ada dari gula aren kayak. Aha. Dengar-dengarnya katanya didatangkan langsung dari Iya betul. Sumsel gitu ya? Sumatera Selatan. Oke. Untuk mendapat rasa yang ciri khas. Ciri khas alias berbeza ya. Iya. Infonya sih gula aren itu bisa punya cita rasa yang berbeda tergantung dari tanah tempat pohon arennya tumbuh, foodies. Makanya supaya cita rasa khasnya itu sama kayak yang di Palembang, sampai bela-belain dong pesen gula aren jauh-jauh. Wah, istimewa nggak tuh? Ini nih foodies, pempek yang bentuknya mirip cireng. Terlihat kalau tumis pepayanya tuh nggak yang mateng banget, lebih ke krenyes gitu ya. Jadi udah ditumis, udah dikasih bumbu, baru kemudian dijadikan isian si pistel ini. Selain isiannya yang beda, adonannya juga beda dari pempek lainnya. Kalau pempek kapal selam itu pakai ikan tenggiri, pempek kulit pakai campuran tenggiri dan juga kakap, foodies. Nah, adonan pistel nggak pakai ikan. So, buat yang nggak suka ikan tapi pengen makan pempek, nah bisa pilih pistel ya. Tuh, kayaknya ini uang Palembang semua ya, Pak? Ya, Tuh, asli. asli, Makanya kita makan di sini langganan. langganan. Karena udah terjamin enak berarti ya. Aduh, mantap. Tuh, 2 hari sekali tuh. Tuh lihat, kalian 2 hari sekali, Budis. Berarti beneran kan? Aku nggak bohong, nggak peres kalau ini tuh terjamin enak banget. Nah kan udah nggak perlu diraguin lagi sih, ini memang seotentik itu rasa pempek Kak Bin. Orang Palembang aja pada ketagihan makan di sini. Akhirnya foodies kita geser skuy ke tekwannya ya. Serius. Kayaknya berasa kalau bisa makan pempek, seledrinya juga menambah cita rasa atau menjadi support system yang menjadikan si tekwan ini lebih enak lagi. Tapi jujur, meskipun aku nggak terlalu suka pedas ya, pasti campur cabe, campur sambal itu lebih enak. Nah foodies, untuk kuah tekwan ini berbeza dengan kuah cuko. Visual kuahnya sih mirip kuah bakso ya, cuma warnanya kemerahan karena pakai kaldu udang dan juga udang kering. Buat yang penasaran sama harganya, biar kita spill ya. Pempek pistel cuma 4.000 aja, tekwannya 13.000 dan pempek lainnya 15 ribuan only. Wah, buat pempek seotentik ini sih receh banget foodies. Nah, ini dia definisi yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nggak dapat. Makanya kan asam, kulitnya ini ada manis-manisnya. Jadi rasanya ini kayak beneran kayak rujak. Yuhu foodies, waktunya kita jalan jajan virtual bareng sama makan receh. Yeay, kita explore India Selatan skuy, yang terkenal banget sama wisata lautnya dan makanannya yang receh-receh. Yuk, mari kita kemon. Baik, how much total? Total 60 rupees. 60. Nah, foodies, kalau di Indonesia umumnya kalau main di pantai itu minumnya air kelapa. Nah, kalau di India bagian selatan ini umumnya di mana-mana nih adanya jagung sama mangga, foodies. Tapi penasaran sih ini rasanya sama nggak ya jagung atau mangga di India sama jagung dan mangga di Indonesia? Kita cobain aja cari duduk di sana di tepi pantai. Come on, foodies. By the way, si Adeo ini lagi ada di Fort Kochi Beach. Kota Kochi atau dikenal dengan Cochin itu negara bagian Kerala, India. Fort Kochi ini terletak di semenanjung yang langsung menghadap ke Laut Arab, yang juga terkenal dengan sejarah kolonial ya foodies. Kamu cobain jagungnya, foodies ya. No.
Jagungnya tuh beneran jagung rebus, terus dikasih bumbu kayak gitu loh. Sebenarnya harusnya foodies ya, kalau nggak dikasih apapun, jagungnya tuh udah enak karena rasa jagung kan manis gitu ya. Cuman umumnya di India, jagung rebus itu dia pakai bumbu, bumbunya tuh kayak asin pedes kayak gitu loh. Jadi jagungnya rasanya yang tadinya manis, berubah jadi asin, sama sedikit pedas. Lanjut, kita cobain mangganya foodies. Sesimpel mangga dipotong-potong terus dikasih taburan bumbu bubuk cabai kering dan juga garam yang rasanya asin-asin pedas. Wah, ini laris manis loh foodies di sini. Kita cobain mangganya nih. Mangga mentah yang segar banget. Ini harganya cuman 2.000-an doang. Oh my god. Jadi ini kan mangganya setengah matang ya foodies ya, masih mentah gitu. Kalau misalnya makannya nggak ada kulitnya, dia asem banget. Tapi kalau dia makannya sama kulitnya, dia ada manis-manisnya. Mangganya kan asem, kulitnya ini ada manis-manisnya. Kalau bumbunya, dia sama kayak bumbu jagung, dia asin pedas. Jadi rasanya ini kayak beneran kayak rujak. Kamu lagi nggak pengen ngerujak mangga? Tenang, ada es krim segar yang receh bing-bing nih. Cuma 7.000 doang dong, udah dikasih red velvet sama pistachio. Meskipun harganya murah foodies, tapi es krimnya enak, nggak gatel. Manisnya juga soft, rasa susunya juga ini enak. Oh, di dalamnya beneran ada pistachio-nya foodies. Ini enak. Tahu nggak sih foodies, semua makanan tuh termasuk es krim yang si Ado makan ini cuman habis 90 rupiah doang atau sekitar 17 ribuan loh. Widih, receh mentok ini kan? Padahal mah ini di area turis loh guys. Nah foodies, karena ini hujan nih, rintik-rintiknya makin gede, jadi saya mau langsung balik ke hotel foodies. Jangan lupa, kalau datang ke India, terutama di kota Kochi ini, wajib mampir ke Fort Kochi-nya. Asli, vibe-nya enak banget buat nongkrong, buat santai, banyak makanan receh, minuman receh, enak lagi foodies. Nah foodies, jangan lupa terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Foodies, kalau lihat icon mobil tank ini udah bisa nebak dong, Ihsan lagi ada di Cimahi. Yap, di sini tuh ada warung pepes jambal dan nasi hejo Karawang yang udah ada sejak 15 tahun silam. Lokasinya emang nggak terlalu kelihatan dari jalan utama, soalnya kudu masuk lagi ke dalam gang. Model hidden gems gitu ya foodies. Ini nih, tulisannya sih di sini pepes jambal dan nasi hejo tapi tutup. Apa mungkin tutup ya? Apa coba kita cari belakang, oh ada yang nyaut katanya, buka katanya gitu. Sumpah ya foodies ya, aku shock banget begitu masuk, kalian lihat ya. Nih, di belakang ini beneran ternyata aku pikir tuh dari luar tuh kelihatannya kayak rumah. Begitu masuk ke dalam tuh ternyata luas banget dan ini lagi pada makan, maaf ya bang-abangku. Foodies, tempat ini selalu rame pol banget, apalagi saat jam makan siang. Semua meja langsung full, bener-bener rebutan tempat itu foodies. Dan yang bikin keren nih, nggak cuma orang lokal aja yang datang, tapi seiring juga ada WNA yang sengaja melipir ke sini buat cobain nasi hejo dan pepes jambal legend ini. You like it? I like it. You like spicy food? I like spicy food. You like spicy food? You like Indonesia? Oh. Tuh kan foodies, orang luar negeri aja jatuh cinta sama masakan Indonesia di sini. Masa kita orang Indo sendiri nggak ikutan ngiler sih? Foodies, selain pepes jambal yang udah jadi primadona di sini, masih ada banyak varian pepes lain yang nggak kalah menggoda. Totalnya ada 10 macam pepes, ini emang banyak banget ya kan? Mulai dari yang favorit nih kayak pepes peda, sampai yang unik kayak pepes jamur foodies. Terus sesuai nama warungnya nih, di sini juga terkenal banget sama yang namanya nasi bakar hejo. Nah, udah mempengen kan? Yuklah nggak pakai lama, saatnya kita santap menyantap foodies. Yeay! Aku penasaran sih, aku pengen nyobain ini nasinya dulu ya, nasi hejo karena ini kan dia udah dikasih sayuran gitu kan katanya. Jadi aku mau tahu rasanya kayak gimana. Foodies, ini beneran, ini rasanya begitu masuk tuh udah ada gurihnya. Udah gitu nasinya ini pulen-pulen enak gitu. Jadi nggak perlu pakai apa-apa, kayaknya cuma pakai sambal aja udah enak kayaknya.
Foodies, warna hijau di nasi ini bukan karena pewarna makanan, tapi dari sayuran asli loh, kayak daun bayam yang di blender halus dan dimasak bareng sama nasinya. Wih, nasi bakar hijau approve ya guys. Ini yang katanya best seller, jadi kita cobain duluan. Jadi dia teksturnya itu enak banget. Nih, aku belah ya, biar kalian bisa lihat ini teksturnya kayak gimana. Tuh. Tuh. Jadi bener-bener tuh teksturnya tuh, aduh, lembut banget. Ditambah dengan bumbu-bumbu rempahnya kuning ini. Begitu masuk, pedas, gurih. Udah gitu, ini gurihnya kan dari kelapanya juga ya, Foodies ya. Jadi itu bener-bener bikin nambah cita rasanya itu makin kaya banget, Foodies. Pepes jambal tuh emang gak pernah gagal ya Foodies. Pastinya. Dari ukuran porsinya aja udah kelihatan nih dagingnya banyak dan gak pakai pelit bumbu. Ini mah pepes jambal plus nasi satu aja udah bikin perut otot kenyang dan hati senang ya Foodies. Sama ini aku taunya ikan peda itu dari ikan asin ya. Memang bener. Ini jadi rasanya itu memang asin-asin gitu. Yang pasti beda sama tadi jambalnya tadi bukan ikan asin. Jadi jambalnya tadi memang dia gurihnya itu muncul dari si rasa kelapanya itu tadi ya Foodies ya. Dan teksturnya beda banget. Kalau tadi tekstur dagingnya itu agak lebih padat. Kalau yang ini dia agak lebih lunak daripada yang jambal tadi Foodies. Emang ya Foodies, di sini tuh setiap pepes tuh punya sensasi rasa yang beda-beda karena bumbunya nggak template dan setiap varian diperlakukan spesial. Dari bumbu sampai trik masaknya juga punya cara sendiri-sendiri tuh Foodies. Tapi buat Foodies yang mungkin kurang suka sama pepes, tenang karena di sini ada ayam goreng yang gurih banget, luarnya crispy tapi dalamnya masih juicy, lengkap pula dengan sambal dan lalapan yang masih fresh. Mantep kan? So harga nggak perlu khawatir deh Foodies. Semua menu di sini harganya recehan abis, mulai dari 8.000-an aja, kamu udah bisa makan pepes yang nikmat. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Pahit banget. Best of the best nang lekap noy bamung loy aroy mak-mak. Duh, sore-sore gini kok malah main ke pasar? Mau nyari apaan sih, Kev? Sayur, bumbu dapur? Atau malah ini nih yang paling ngejreng sendiri di antara kios lainnya? Ayo ngaku yuk. Foodies! Nah, hari ini saya bela-belain datang belusukan ke pasar Intermoda di BSD. Khusus buat yang kuning-kuning ini nih, ya. Namanya Ina Rasa Tom Yum. Katanya ini salah satu tom yum yang viral banget. Permisi Kak Foodies, ini sepertinya yang punyanya ya karena cantik nih. Kita udah lihat aura-auranya pasti yang punya ya Kak? Iya bener. Yes Foodies, kalau belusukan ke pasar yang satu ini, kalian akan dibikin salfok itu sama salah satu tenan kuliner yang paling stand out and berbeza. Nggak berasa ya kios di pasar ya nggak? Pilihan menunya ada di varian dimsum serta tom yum yang resepnya diimpor langsung dari Chiang Mai, Thailand. Wow, mantep banget nih Foodies, wihih! Isian seafoodnya udah komplit pakai banget nih. Lanjut, ini dia nih jadi signature dan bikin kuah tom yumnya lain daripada yang lain. Santan. Wah, aromanya sih udah menggoda banget nih Foodies. Last touch, tinggal dikasih daun ketumbar yang nggak cuma bikin cantik tapi juga menambah kesan aromatik. Wih, super duper satset kan? Sengaja cuma tinggal disajikan tipis-tipis aja karena Otentik Thailand. Kita cobain.
kebayang ya foodies, kuah kental yang beneran ngaldu plus rasa yang kaya dari aneka seafood, juga aromatik dari campuran rempah, daun ketumbar dan perasan jeruk nipis yang chef kiss banget gak sih ini? Rasanya lazis. Dan yang paling penting sih rasa kuahnya sih. Itu best of the best nang lekap noy pamung loy, aroy mak-mak. Proses emang gak pernah membohongi hasil ya foodies. Bikinnya berjam-jam tapi hasilnya beneran sejuara itu. Mau dong? Oke, kita absen ke geng seafood yang keroyokan tadi yuk. Kerang, cumi, baby octopus, dan juga udang. No plit-plit club lah ya ini. Ini namanya udang tiger katanya. Jadi gede, berasa gitu makan udang, bukan yang kecil-kecil gitu. Kerang ini harus dimakan pakai tangan. Ini ya foodies, kalau kamu makan di resto otentik Thailand sana, asli deh harganya tuh bisa sampai ratusan ribu kali. Tapi kabar baiknya, di kedai Ina Rasa ini, Tom Yum Endulita ini foodies bisa kamu icip-icip mulai dari 30.000 aja. Wow, mantap nih foodies. Bisa gas nih langsung ke Ina Rasa di Cisauk BSD Tangerang. Pasar boleh tutup, tapi kedai Tom Yum dan dimsum ini akan tetap buka sampai jam 8 malam. Wih. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak receh.